Hai, perkenalkan nama saya Ainun Nimaturohmah. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang materi peran dan kedudukan PNS. Yang kedua, yaitu pelayanan publik. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik? Secara sederhana, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD, dalam bentuk barang ataupun jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun kegiatan lainnya. Sementara definisi yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari kedua definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pelayanan publik adalah hubungan antara pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berorientasi kepada pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat. Terdapat 9 prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Yang pertama adalah partisipatif. Maksudnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Jadi, pemerintah tidak bisa mendesain sendiri bentuk pelayanan tanpa mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena percuma dong ketika kita sudah membuat program yang bagus, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Prinsip yang kedua adalah transparan. Maksudnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan jenisnya. Masyarakat juga harus diberikan akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal simpel misalnya ketika kita datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, kita pasti mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur pemeriksaan kesehatan, tentang jam besuk, dan lain sebagainya. Prinsip yang ketiga adalah responsif. Maksudnya, pemerintah harus mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warganya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis layanan publik yang dibutuhkan, tapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Artinya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga yang lain. Jangan dong gara-gara misalnya karena memiliki jabatan atau anak siapa gitu, jadi mendapat prioritas utama dalam pelayanan publik. Tidak bisa, karena semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama dan dipenuhi haknya. Yang kelima, mudah dan murah. Maksudnya, penyelenggaraan pelayanan publik harus mengedepankan kemampuan masyarakat, di mana masyarakat mampu memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan dengan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tidak membuat ribet dan masih masuk akal untuk dipenuhi. Sementara murah, maksudnya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau bagi seluruh warga negara. Yang keenam, prinsip efektif dan efisien. Maksudnya, penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Dan efisien di sini berarti cara mewujudkan tujuan tersebut juga dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Prinsip ketujuh yaitu accessible. Maksudnya adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, maupun dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang kedelapan, akuntabel. Maksudnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar sendiri. Yang kesembilan, berkeadilan. Maksudnya penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah dengan satu tujuan, yaitu melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat.